Baik, terima kasih atas kesempatannya. Oke, izin ya, saya perwakilan dari kelompok 5 mau mempresentasikan hasil diskusi kami yakni tentang prinsip efisien dan implementasinya dalam pembelajaran. Sebelumnya, anggota dari kelompok 5 sendiri ada 5 orang. Yang pertama ada Agustin Hoirunisa, Devi Kurnia, Sauki Fadilah Nursobah, Sofia Hoirunisa, dan Yuli Andrayani. Untuk selanjutnya, yang pertama ada pengertian dari prinsip efisien sendiri. Efisien itu merupakan cara yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai secara optimal. Yakni biasa kita sebut dengan cara yang paling cepat dan cara yang paling tepat. Cepat dan tepat ya kuncinya. Untuk itu selanjutnya ada salah satu tokoh yang mendefinisikan efisien belajar itu sendiri, yakni dari Fremont Ikas. Untuk efisien belajar adalah optimasi sumber daya, yaitu dari yang termudah cara pengerjaannya, termudah biayanya, tersingkat waktunya, dan teringan bebannya, dan serta terpendek jaraknya. Kemudian dalam pengembangan kurikulum perlu memanfaatkan sumber yang ada secara optimal, cermat, dan tepat. Oleh karena itu perlu adanya optimalisasi dari sumber daya pendidikan, guru, konsep, bahkan dari segi waktu, tempat, dan biayanya. Untuk itu ada faktor penunjang sendiri dari prinsip efisien, yakni ada dua. Yang pertama dari sisi internalnya, berupa fisiologis dan psikologis peserta didik itu sendiri. Dan selanjutnya dari sisi eksternal ada faktor lingkungan, sarana prasarana, dan materi yang diajarkan. Selanjutnya yaitu implementasi prinsip efisien dalam pembelajaran. Terdapat 3 pokok tahapan. Yang pertama yaitu pengembangan program. Pada pengembangan program ini, pada awal tahun pembelajaran baru, ada pembuatan rancangan program tahunan dan semesteran bimbingan konseling sesuai dengan kebutuhan asesmen. Yang kedua yaitu pelaksanaan pembelajaran. Di sini, guru dapat menggunakan media atau model pembelajaran yang menarik dengan memanfaatkan teknologi dan sarana prasarana yang sudah ada. Pemanfaatan media harus sesuai dengan kebutuhan dan kreatif, sehingga siswa dapat tertarik untuk belajar. Dalam menyampaikan materi harus mempertimbangkan waktu, sehingga materi dapat tersampaikan kepada peserta didik dengan baik. Yang ketiga yaitu ada evaluasi. Proses ini dapat dilakukan pada saat pelaksanaan kurikulum tahunan, semesteran, dan harian sesuai dengan program yang sudah dirancang sebelumnya. Baik, izin melanjutkan terkait contoh implementasi dari prinsip efisien. Ketika dalam pembelajaran terlalu memakan waktu, maka penyampaian materi tidak akan tersampaikan secara optimal. Maka dari itu, seorang guru harus mempertimbangkan waktu dan media yang digunakan selama proses pembelajaran berlangsung. Kemudian, guru harus juga mempertimbangkan dana dan fasilitas yang tersedia. Contohnya saja, penerapan prinsip efisien yaitu ketika seorang guru mempersiapkan modul ajar, di mana ada 3 aspek yang harus diperhatikan, yaitu pertama adalah dalam kegiatan pembukaan, di mana dalam kegiatan pembukaan, alokasi waktu yang dapat diterapkan oleh guru adalah 5 menit, yang berisikan salam, kemudian berdoa, kemudian juga menanyakan seputar materi yang akan dilakukan. Kemudian pada kegiatan inti, seorang guru bisa mengalokasikan waktu dalam pembelajaran 25 menit dan dapat menggunakan media ajar atau memanfaatkan teknologi yang menarik seperti word wall atau menampilkan video YouTube yang menarik sehingga proses pembelajaran tidak monoton dan tidak membosankan. Kemudian pada kegiatan penutup, guru dapat mengalokasikan waktu selama 10 menit di mana isi dari kegiatan penutupan ini dapat berupa merefleksikan materi yang telah diajarkan sebelumnya, kemudian juga dapat tanya jawab atau memberikan umpan balik terhadap materi yang telah disampaikan. Dan untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Lauti. Untuk yang selanjutnya yaitu
Bagaimana rumusan prinsip relevansi kurikulum di SD 1 Kaliwungu? Yang pertama yaitu pembelajarannya berbasis objek. Nah, di sini guru memberikan materi sesuai dengan kebutuhan peserta didik dengan mendiferensiasi materi sesuai konteks dan muatan lokal, serta sesuai dengan kemampuan peserta didik seperti mengenalkan tari kretek, yaitu mengenalkan tari-tari atau budaya yang berasal dari tari-tari dari daerah setempat, seperti tari kretek ini kan dari Kudus. Bagaimana dijelaskan yaitu di SD Kaliwungu itu letaknya di kota Kudus, yaitu jadi mengenalkannya yaitu tari kretek. Mungkin kalau daerah lain bisa mengenalkan dengan tari-tari lainnya sesuai dengan daerahnya masing-masing. Untuk selanjutnya saya jelaskan oleh Mbak Agustin. Selanjutnya yaitu mengenai waktu yang lebih banyak untuk pengembangan kompetensi dan karakter melalui belajar kelompok seputar konteks nyata. Di SD 1 Kaliwungu sendiri, dalam menciptakan profil pelajar Pancasila, kegiatan pembelajaran berbasis proyek untuk meningkatkan keterampilan dan karakter peserta didik, guru di kelas 4 bersama peserta didik membuat proyek pengolahan sampah organik menjadi produk pupuk kompos. Kegiatan ini disesuaikan dengan waktu dan biaya yang sekolahan miliki, sehingga kegiatan belajar menjadi optimal. Yang ketiga yaitu capaian pembelajaran yang fleksibel, mendorong pembelajaran yang menyenangkan dan relevan dengan kebutuhan pelajar dan kondisi pengajar, yaitu dengan guru memanfaatkan modul yang dapat diakses melalui aplikasi Merdeka Belajar. Sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada pertanyaan dan tanggapan, dipersilahkan. Izin untuk bertanya ya. Iya, silakan Kak. Baik, perkenalkan nama saya Anissa Adisatiani dari kelompok 3. Pertanyaannya, apakah ada indikator koefisien pembelajaran selain dana, waktu, dan fasilitas seperti yang telah dipaparkan dalam slide presentasi tadi? Terima kasih. Terima kasih Kak. Saya perwakilan dari kelompok 5, mohon izin jawab. Saya ulangi lagi ya Kak pertanyaannya. Tadi pertanyaannya, apakah ada indikator selain dari yang sudah tertera di sana, yakni ada waktu, materi, dan fasilitas yang ada ya? Ya, Oke. Kalau dilihat dari proses pembelajaran, sebenarnya ada beberapa indikator tertentu. Yang pertama itu ada indikator masukan atau input, terus ada indikator pada proses pembelajarannya, indikator setelah proses pembelajaran dilakukan, dan indikator hasil apa yang diperoleh siswa setelah pembelajaran berlangsung ya. Yang pertama itu ada indikator input sendiri, itu kalau dilihat dari karakteristik gurunya pada waktu mengajarkan pembelajaran disesuaikan dengan prinsip efisiensi, itu ada dari fasilitasnya Kak, ada perlengkapan serta materi dan kapasitas manajemennya. Untuk indikator prosesnya ada pada waktu melakukan pembelajaran, dari segi waktunya itu lebih dipersingkat lagi, tidak terlalu melebar pada waktu penjelasannya seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Yuli tadi di paparan slide waktu ya, efisiensi waktu. Terus selanjutnya ada indikator outputnya, itu bisa berupa hasil-hasil yang berhubungan dengan prestasi belajar siswa. Terus ada perubahan sikapnya yang seperti apa, yang berhubungan dengan keadilan dan kesamaan. Untuk indikator outcome-nya atau hasilnya, itu meliputi jumlah lulusan
ke tingkat pendidikan berikutnya. Jadi selama proses pembelajaran itu tetap ditujukan biar pembelajarannya tidak terlalu tidak terlalu membuang-buang waktu gitu ya. Jadi bisa hasil lulusannya itu ditargetkan untuk bisa masuk ke tingkat pendidikan berikutnya. Begitu Kak, apakah sudah menjawab pertanyaannya? Ya, terima kasih sudah menjawab. Sudah terjawab.